Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, hidayah, sehat sehingga kita bisa bertemu kembali di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah ini. Dan selanjutnya salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabiyana wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, kalau kita berbicara tentang Ramadan, bulan Ramadan ini itu bulan yang paling tunggu-tunggu di antara 11 bulan yang lainnya, di antara bulan Haram atau dan lainnya. Bahkan diceritakan para salaf terdahulu itu, tren salaf terdahulu itu, mereka sebelum bulan Ramadan 6 bulan sebelumnya berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan berdoa lagi 6 bulan setelahnya agar amal ibadahnya yang di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa sih bulan Ramadan ini begitu spesial gitu, begitu istimewa? Pasti kalau kita tanya kepada orang-orang gitu, jawaban yang paling sering gitu adalah karena bulan Ramadan ini bulan yang penuh keberkahan. Nah, sebelum masuk kenapa bulan Ramadan keberkahan itu, apa itu berkah? Berkah dalam bahasa Arab artinya barokah, yang artinya adalah kebaikan. Nah, menurut istilah Imam Ghazali pernah berkata bahwa berkah adalah bertambahnya kebaikan. Nah, jadi di bulan Ramadan ini bulannya banyak tambahan-tambahan kebaikan di dalamnya. Nah, dari mana kita tahu kalau bulan Ramadan ini bulan yang berkah, bulan yang banyak tambahan kebaikannya? Banyak hadis yang pernah di retweet lah gitu istilahnya oleh para sahabat. Nah, salah satu hadisnya itu ada yang berbunyi seperti ini: Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, artinya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan juga mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni yang telah lalu. Nah, di sini tuh dijelaskan bahwasannya kalau misalnya kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh ketakwaan, dan juga mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Azza wa Jalla, maka dosa-dosa kita itu yang telah kita lakukan, yang telah lama kita lakukan, tapi dosa-dosa kecil saja, karena dosa besar hanya bisa dihapus dengan taubat. Dosa-dosa kecil kita yang telah kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tuh merupakan berkah atau tambahan kebaikan dari Allah, yaitu pengampunan dosa. Nah, sebagaimana juga dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 bahwasannya orang-orang beriman itu diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ada lagi hadis selain itu, hadis yang kedua. Ada hadis tentang kegembiraan yang didapatkan bagi mereka yang berpuasa, yaitu ada dua. Yang pertama adalah kegembiraan ketika mereka berbuka. Nah, mereka berbuka, mereka telah menahan dahaga, telah menahan lapar, telah menahan hawa nafsunya, dan mereka berhasil menahan itu dari fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, kegembiraan yang kedua adalah ini nikmat yang begitu besar, nikmat yang paling besar, gak ada duanya di dunia. Nikmat yang paling nikmat lah, yaitu yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 22-23 yang bunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Yang artinya, pokoknya intinya pada hari itu tuh orang-orang beriman tuh
mukanya berseri-seri, mereka bergembira karena mereka semua bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di kegembiraan yang kedua ini mereka bisa bertemu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat langsung wajah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah langsung memberikan pada mereka yang berpuasa itu pahala dan keberkahan lah untuk yang berpuasa. Nah, dijelaskan ya di sini juga bahwasanya bau mulut orang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak misik. Nah, tapi jangan sampai kita juga berdalil dengan hadis ini bahwasanya kita nggak usah bersih-bersih gitu kalau pas puasa, nggak usah kayak gigi. Nah, setidaknya kita membersihkan mulut itu sehabis sahur dan juga sehabis berbuka puasa. Kalau misalnya kita nggak membersihkan mulut gitu, nanti yang lain jadi pada ilfil kayak kita gitu, jadi pada jauh gitu. Nah, di hadis yang terakhir ini, hadis yang ketiga, bukti bahwa bulan Ramadan ini keberkahan. Itu hadisnya dari riwayat Imam Bukhari yang berbunyi, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan. Yang artinya adalah barang siapa yang melaksanakan saum di jalan Allah walaupun hanya 1 hari saja, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka selama 70 tahun. Nah, jadi sini tuh ada yang unik nih. Kenapa Allah menggunakan satuan waktu 70 tahun untuk menjauhkan, bukannya satuan jarak seperti kilometer, atau kalau dalam fikih ada farsakh, ada burat seperti itu, atau jarak antar kota. Nah, ibaratnya gini, kita pengen traveling, kita naik kereta. Kan kalau kereta tuh ada jadwal perjalanan 3 jam, misalnya dari jam 2 sampai jam 5. Nah, kita emang harus nunggu dari jam 2 sampai jam 5 buat nyampe tujuannya. Kita nggak bisa cepet, nggak bisa lambatin, karena kereta biasanya kan konstan kecepatannya. Nah, kalau kita naik mobil itu biasanya pakai jarak 150 km atau 100 km gitu. Nah, di dalam jarak itu kita kan nggak tahu itu bisa macet atau lancar, bisa cepat atau lama. Jadi ibaratnya bisa dipercepat, bisa diperlambat. Nah, sama seperti ini. Kalau misalnya Allah memberikan selama 70 tahun, berarti selama itu juga kita akan dijauhkan dari api neraka selama 70 tahun. Kalau misalnya jarak, itu dia bisa dipercepat, bisa diperlambat. Nah, sekali lagi ini benar-benar nunjukin keseriusan Allah gitu buat ngasih mereka yang melaksanakan saum dengan iman, takwa, dengan ikhlas di jalan Allah. Itu suatu keberkahan, kebaikan tambahan. Sebenarnya masih banyak lagi keberkahan-keberkahan atau kebaikan tambahan di bulan Ramadan ini yang tidak bisa disebutkan satu-satu lah. Maka dari itu, di bulan Ramadan ini marilah kita bersama-sama berfastabiqul khairat, tetap istiqomah dalam menjalankan kebaikan yang ada, karena insya Allah kebaikannya akan dilipat gandakan lah, insya Allah. Semoga kita semua bisa bertemu di bulan Ramadan selanjutnya, dan juga semoga kita semua bisa tetap istiqomah dalam melaksanakan kebaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.